warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan Alfian Anissa Channel gitu ya. Nah, oke teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Yang belum like, yang belum share, yang belum komen gitu ya. Oke teman-teman, hari ini saya lagi ada di rumah orang tua saya teman-teman gitu ya. Di Desa Cibingbin gitu. Nah, hari ini saya akan membahas kolam ikan gitu ya, di kolam ikan di depan rumah, di teras rumah gitu ya teman-teman. Seperti itu. Ukurannya tidak terlalu gede sih teman-teman gitu ya si kolamnya gitu, tapi enak buat ngadem di depan gitu ya, di depan teras rumah gitu ya. Oke teman-teman, jangan lama-lama lagi, kita langsung aja lihat kolamnya seperti apa teman-teman. Nah ini dia teman-teman untuk kolamnya seperti ini. Nah ini untuk si kolamnya, di sini ikannya campur ya teman-teman. Nah ini si ikannya udah menyambut teman-teman seperti ini. Si ikannya udah ini rawatannya sudah agak lumayan lama teman-teman gitu ya di sini, tapi ikannya ikan biasa sih teman-teman, ikan lokal gitu ya, bukan koi gitu ya, tapi ini ada ikan, kebanyakannya di sini ikan emas teman-teman. Ada yang kuning-kuning seperti ini. Nah dia udah lumayan bonding gitu ya teman-teman. Dia tahu seperti kayak yang mau ngasih makan gitu ya. Jadi si ikannya pada nyamperin teman-teman seperti ini. Gitu ya. Ini campur sih, ada ikan kumpainya juga, ikan komet. Jadi itu ada ikan nila merah, sama ada ikan sapu-sapu juga teman-teman gitu ya. Nah, seperti ini penampakan kolamnya, sangat sederhana sih teman-teman gitu ya, sangat sederhana. Untuk di sini juga airnya, ini airnya jarang dikuras teman-teman gitu ya. Ini sebenarnya sudah melakukan rombakan untuk si kolam ikannya. Di sini tadinya ini agak lumayan cukup dalam teman-teman si kolam ini, tapi dibikin landai sama orang tua saya tuh, dibikin landai gitu ya, karena terlalu dalam juga untuk si kolam ini tuh mudah kotor teman-teman. Seperti itu. Maaf ya teman-teman kalau suaranya agak kurang jelas, karena kebetulan rumah saya ini ada di pinggir jalan teman-teman. Nah itu pinggir jalan raya gitu ya, jadi maaf kalau suaranya kurang jelas gitu ya, agak berisik. Nah ini tuh sudah melakukan perombakan gitu ya untuk masalah dasar. Sebenarnya ini tingginya itu si kolam ini hampir 60 cm teman-teman. Itu sekarang dibikin tingginya itu cuma 30 cm gitu ya, dibikin lebih landai gitu ya. Dan sebenarnya sih agak lumayan bagus juga teman-teman gitu ya, jadi si ikan kelihatan teman-teman. Jadi semakin dalam ketinggian air itu akan gelap gitu ya, untuk ikannya tidak begitu jelas seperti itu. Nah ini juga agak dikurangin sih teman-teman, airnya tidak begitu dalam banget. Untuk sampai ke bibir ini, sampai ke bibir kolam ini 30 cm, tapi ini ketinggian air sekitar 20 cm ya teman-teman, sekitar 20 cm, tidak terlalu tinggi untuk ketinggian airnya gitu ya. Nah untuk di sini ini kolamnya tipenya bukan persegi sih teman-teman. Nah untuk model tipenya seperti ini gitu ya, persegi panjang, tapi di sebelah kanannya ini ada setengah lingkaran, jadi dibuat setengah lingkaran gitu ya. Ini kurang lebih panjangnya ini sekitar 3 meter kurang gitu ya. Untuk lebarnya ini sekitar 1,5 meter gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah ini penampakan si kolamnya gitu ya. Untuk filtrasinya itu sangat simpel sih teman-teman. Untuk filtrasinya itu dia menggunakan ini. Nah ini ember bekas cat gitu ya, ember bekas cat, tapi lumayan efektif juga teman-teman gitu ya. Tidak ribet sih gitu ya, tidak simpel aja gitu. Untuk isinya itu agak susah juga sih ini gitu ya. Untuk isinya itu di sini
Maaf suaranya kurang begitu jelas ya. Ini suara motornya kencang-kencang di sini teman-teman gitu ya. Nah, untuk ini si filter ini dalamnya tuh paling bawah itu adalah rumah bakteri gitu ya. Saya di sini menggunakan bioring teman-teman. Ini soalnya ini nggak bisa dibuka ya teman-teman gitu. Nah, di sini sekitar seginilah gitu ya rumah bakteri bioring isinya gitu. Terus di sini jaring nelayan gitu ya. Untuk jaring nelayan di sini sama sih sebenarnya fungsinya. Jadi untuk rumah bakteri di bawah, untuk jaring nelayan untuk kotoran yang kasar gitu ya. Dan di sini pakai kapas biasa, kapas busa yang putih gitu ya, yang buat ikan, filter ikan gitu. Nah, untuk di atasnya ini pakai batu teman-teman. Ya, ini pecahan batu alam sih gitu ya. Nah, seperti batu yang di dinding situ gitu ya, pecahannya dimasukin sini teman-teman seperti itu. Nah, untuk ini proses filtrasinya itu sebenarnya ini teman-teman. Nah, itu ada pompanya di sebelah sana teman-teman. Nah, ini untuk pompanya. Nah, ini dia untuk si pompa gitu ya, menggunakan pompa 3000 liter gitu ya. Untuk mereknya Sakai Pro, kelihatan nggak ya di sini teman-teman. Nah, ini si pompanya. Nah, terus si alur ininya pipanya sini ke pinggir gitu ya, ke samping kolam karena masuk. Nah, ini si airnya itu dari sini masuk ke atas, ini masuk. Nah, ini si pipa ini panjang teman-teman, pipa ini sampai ke bawah ke dasar ya. Untuk si pipa sampai dasar, jadi sebenarnya si air ini masuknya itu dari bawah teman-teman gitu ya, dari pipa ini sampai ke bawah. Nah, air naik ke atas, akhirnya keluar dari sini teman-teman si airnya gitu ya. Nah, kenapa dibuat air itu tidak dari atas gitu ya? Kebanyakan kan dari atas sampai ke bawah teman-teman, seperti itu. Biasanya dari atas ini air masuk ke bawah gitu ya, mengikuti gravitasi biasanya ke sini dan keluar gitu ya. Nah, karena beranggapan asumsi orang tua saya itu seperti ini tuh, biar si kotoran itu dia akan mengendap di bawah teman-teman gitu ya, karena pasti kotoran itu akan mengendap di sini di bawah gitu. Jadi air yang terangkat itu air yang sudah bersih gitu, seperti itu teman-teman gitu ya. Dan ini cukup membersihkan bagian atas saja. Di sini ya kapas putih itu yang dibersihkan itu aja teman-teman gitu ya. Untuk batunya ini rumah bakterinya tidak diganggu gitu ya. Jadi biar si kondisi airnya itu jernih. Nah, ini teman-teman kondisinya sepertinya airnya gitu ya. Padahal ini tuh di ruang terbuka ya teman-teman, karena atasnya tidak ada atap gitu. Karena sebenarnya sih untuk air yang terkena sinar matahari itu dia akan cepat berlumut teman-teman gitu. Jadi dan ini alhamdulillah sudah hampir mau 1 bulan gitu ya, si air ini tidak dikuras. Dan ini penampakannya bening teman-teman, seperti ini penampakannya ya. Si airnya jelas, si ikannya jelas terlihat ya teman-teman, seperti itu. Tidak kalau keruh sih masih tetap ada teman-teman, karena dia kan ada kotoran gitu ya, tapi si ikan masih terlihat teman-teman, masih terlihat jelas gitu ya. Nah, itu untuk si ikannya ini ikan kecil sih, ikan komet gitu ya, ikan emas seperti itu. Nah, sebenarnya tadinya air mancur dari sini teman-teman, dari atas. Kita tadinya dari pojok sana itu ada pompa, didorong pakai pipa, dorong, ditanam gitu ya di tembok ini, masuk naik ke atas, keluar gitu. Nah, tapi di sini tuh si airnya tidak menggemericik teman-teman, tapi dia nempel di tembok gitu ya, di batuannya itu gitu, si airnya seperti itu. Tapi ternyata si ikan kurang suplai oksigen sepertinya teman-teman, jadi makanya dia banyak yang mati gitu ya untuk si ikan. Nah, jadi sekarang dibuatlah kocoran seperti ini. Nah, seperti ini gitu ya, biar suplai oksigennya tercukupi, karena lumayan juga populasi si ikannya lumayan banyak nih orang tua saya masukinnya gitu ya. Sebenarnya sih ada kapasitasnya ya gitu ya. Untuk ukuran segini tuh
sebenarnya ada kapasitasnya, dan ini apalagi si ikannya gede-gede teman-teman gitu ya. Terus sedangkan orang tua saya tuh seneng ngasih makan ikan, padahal sebenarnya tidak bagus juga gitu ya. Tidak bagus juga untuk ngasih makan ikan terlalu banyak gitu ya, karena pasti amoniak tinggi teman-teman, seperti itu. Sama sih sebenarnya ya untuk ngasih makan ikan laut, air tawar gitu, sebenarnya secukupnya aja ngasihnya gitu ya. Jangan terlalu banyak gitu, kalau terlalu banyak dia banyak ngeluarin kotoran juga, dan nitrat juga lumayan tinggi gitu kan untuk naik gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini penampakannya kolamnya secara keseluruhan gitu ya. Lumayan sih gitu ya untuk biasanya orang tua saya kalau sore itu, nah seperti sore seperti ini biasanya nongkrongnya itu di sini di kolam ikan gitu ya, ngasih makan gitu ya. Nah ini di sini ada nah ini kayaknya tempat makannya nih, kita coba ngasih makannya ya teman-teman. Ya, coba ngasih makan si ikannya. Ternyata susah juga ininya, buka si kalengnya. Nah itu oke, ternyata udah berkarat, susah teman-teman. Biasanya di sini orang tua saya ngasih makan gitu ya, kalau tiap sore ngasih makan itu kadang-kadang pagi sama sore, tapi itu porsinya itu biasanya orang tua tuh kebanyakan teman-teman gitu ya. Bagusnya sih sebenarnya sedikit, kalau mau sedikit tapi sering gitu kan, sedikit tapi sering. Tapi sepertinya orang tua saya ngasih makan sehari 2 kali itu kebanyakan, dan sekali ngasih porsi itu banyak gitu ya. Walaupun emang cepat sampai habis sih itu tidak bersisa gitu ya si peletnya, tapi kurang bagus juga sih teman-teman gitu ya, karena kotorannya lumayan juga nih gitu ya, kotoran si ikan yang dikeluarin si ikan tuh lumayan juga, seperti itu teman-teman. Nah mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan gitu ya. Buat teman-teman terima kasih yang masih mensupport gitu ya Vian Aresta Channel gitu ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu teman-teman, yang belum like, yang belum share, yang belum komen gitu ya, biar saya semakin semangat lagi membuat kontennya itu mengedukasi tentang dunia air teman-teman, seperti itu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.